Halo gengs, good morning, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kayaknya saya mulai butuh kopi yang biasa menyalahi aturan. Ini sebenarnya saya beli filter brew dari si roasterinya Rosework, kalau kalian bisa lihat, dengan petaninya Mamang Felipe Archila, Kolombia, dengan varietalnya strip bourbon, dengan notesnya etc ya. Jadi kita akan bereksperimen. Si beannya ini akan saya jadiin espresso. Kenapa? Akan saya tunjukin. Kenapa ini saya feeling saya bisa dibawa ke espresso? Kita lihat ya. Saya akan bikin 17 aja ya teman-teman. Yang 18 menarik. Oke, 18. Kenapa buat saya ini layak untuk dijadikan espresso? Saya melihat tone color beannya, walaupun memang di natural, tapi secara color grading, kalau di dunia iklan itu ada color grading cold, warm, dan matang. Nah ini tuh kalau buat saya cukup matang ya untuk dijadiin espresso. Oke. Dan harus dibikin espresso supaya saya bisa mendapatkan sensasi yang berbeda, karena dari kemarin saya mencobanya menggunakan filteran aja ya. Filter itu memang menggemaskan, tapi butuh sesuatu yang bodinya tuh kayak Sarah Azhari pada zamannya. Jadi bukan bukan body Mpok Nori ya, tipis gitu ya. Kita butuhnya body Sarah Azhari. Siapa lagi tuh yang montok-montok ya? Oh, Pamela Savitri, Dua Serigala gitu ya. Oke. Saya nggak tahu nebak-nebak, ini saya set di circle 2.7 2.7,1 ya. Saya nggak tahu apakah itu di area itu si kalibrasinya atau dialingnya istilah orang-orang. Let's see. Saya intip dulu ya. Ya anggap aja demikian. Oh, ketinggalan 1 biji. Karena saya nggak punya breaker, jadi saya pakai tusuk gigi. Pastikan tusuk giginya bukan bekas abang-abangan terminal ya teman-teman. Pastikan tusuk giginya bersih, nanti malah aroma jigong ya, bukan aroma kopi. Canda ya kali ya, orang lagi ngulik-ngulik jigong terus kita ambil, bang pinjem bang. Gila aja. Oke, sudah bercampur sedikit, celah gaya lu tong. Kita distribusikan
saya puter-puter dulu karena ini saya takutnya gagal. Hehehe, kalau gagal tetap saya minum dong. Kalau apa, sorry saya tamping dulu ya. Kalau di luar ya, roastery itu atau apa, kedai kopi tepatnya, kalau merasa ekstraksinya under atau over, mereka berulang ya. Kalau saya minum aja, sayang, gila, mahal-mahal. Bentar, emang yang bahaya itu adalah statement under, statement over ya. Kalau binnya enak, under atau over, buat saya ya bisa diminum aja, jangan dibuang ya. Karena apa? Karena satu biji kopi itu dihasilkan dari proses yang panjang. Jadi kalau buat saya, apalagi binnya memang udah pasti jaminan enak. Jadi kalaupun under ataupun over, kalau saya tetap saya enjoy aja ya teman-teman. Semua dibayar dengan keringat, dengan pikiran, dengan tenaga, dan dengan lain-lainnya. Jadi sebisa mungkin nggak ada yang kita sia-siakan di dunia perkopian ini ya. Saya akan kasihnya di berapa ya, kira-kira 60 aja. Semoga ini bisa memberikan ekstraksi yang sempurna. Kalau enggak ya udah, kasih sentuhan. Oke, kayaknya under ya, biarin aja deh. 1, 2, 3. Under atau over akan tetap saya enjoy teman-teman. Yes, kalau dibilang under mungkin under ya, tapi it's okay. Mungkin saya harusnya settingnya di berapa ya, bentar ya, saya settingnya di 6 nih, circle 2.6, tapi it's okay. Ini harusnya tetap memberikan rasa yang enak. Kan saya bilang ya, kalau basic green bean-nya udah amazing, lalu di roasting sama roastery yang crafting dan di brew apa adanya, under ataupun over, harusnya create rasa yang amazing. Kita akan cicipin. Saya adalah tim nggak diaduk. Biasanya saya mau menikmati aromanya memang dahsyat, mau menikmati sesuatu yang otentik di bagian atasnya. Lihat ya, karena pas banget nih, lihat ya, udara cerah, kopinya mewah. Kita akan cheers to alam semesta, teman ala-ala. Mari kita ngopi supaya kita tetap sehat. Delicious. Buat saya nggak ada kata under, nggak ada kata off. Mungkin under, aromanya sweet, winey, dry fruit, lalu sangat dominan banget. Yang mungkin bisa dibilang siapa sih kumkuatnya ini orange atau sejenis jeruk atau sejenis citrus di aftertaste-nya ya. Jadi kayak kita makan jeruk yang masih ada kulitnya, jadi ada hints kayak gitu. Sangat kental banget, aroma sangat wangi banget, delicious. Ini buat saya enak banget kategorinya. Tapi ini enak banget, terlepas soal
Andra, delicious. Salah satu yang termasuk baru di lidah saya, si rasa ini ya, sesuatu yang baru tapi the whole konsepnya masih bisa kita kenali kan, bukan sesuatu yang asing ya, kayak ada di memori kita, ada di ingatan kita, di memori rasa kita, tapi mungkin kita kayak ini apa, somehow ada beberapa yang nebak, ada yang oh ini kita kenali tanpa harus kita kasih tahu ke teman-teman lah ya. Karena sekali lagi mungkin di teman ala-ala si Felipe ini bisa jadi bisa merasakan kayak ini ketika diseruput nih ada air liur buaya darat ya gitu, atau ada aroma komodo ketika menggigit nenek-nenek di Flores sana ya misalkan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kadang persepsi atau sugesti, bahkan kalau teman ala bilang kayaknya ada beberapa yang sugesti ya gitu, atau si roastery bilang ini ada rasa masa lalu yang gak bisa dilupakan, lalu di memori kita langsung terseruak gitu ya, rasa itu bisa juga sugesti. Atau bisa juga kayak kata roaster ini mengandung dry plum nih, oh ya kita harus setuju, kalau enggak kita bisa dibilang bego gitu kan, nggak bisa merasakan senses yang ada di dalam kopi itu. Nggak harus kayak gitu juga sih teman-teman, tapi gini, saya selalu berulang ngomong, kalau misalkan kita nggak bisa mengenali the whole konsep yang, karena beda nih, Felipe Arquila yang di sensesnya Rosework itu akan berbeda dengan sensesnya, walaupun mungkin ada hints ininya ya, hints premiernya, tapi di roastery lain di luar kalau saya pantau mereka juga beda. Jadi kembali ke sensesnya masing-masing, atau bahkan ke mungkin waktu pengaruh, mesin pengaruh, pengalaman pengaruh, selera pengaruh, jadi sangat pengaruh ke semuanya. Kita home brewer tidak harus juga ikut apa yang mereka katakan, tapi kita menikmatinya dengan cara kita sendiri. Kalau kita bisa menemukan air liur mantan ketika kita berada di puncak jam 12 malam, it's okay, di parkiran puncak juga nggak apa-apa. Jadi sangat bebas banget selama teman-teman, selama outputnya, kalaupun di blind test ataupun hidung kita ditutup, output tetap memberikan sensasi rasa, oh ya ini enak ya. Udah sampai di sini cukup, sampai di situ cukup ya teman-teman. Oke, saya kayaknya akan ngebantai ini dengan espresso aja geresnya. Kalau 1-2 kali brew, sekali brew lagi akan saya coba pakai aeropress. Ini sekitar 3 kali, jadi sekali saya akan pakai aeropress. Cukup bahasan untuk espresso yang under kalau buat saya, tapi tetap enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.